Nah, pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi, scaffolding, dan pemotivasian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar mereka menjadi mandiri dan menjadi pembelajar yang dapat melakukan pengaturan diri. Nah, yang pertama, pembelajaran adalah scaffolding. Menurut Arendt yang mengutip pendapat Vygotsky, scaffolding berarti bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu. Yang mula-mula bimbingan itu diberikan secara ketat, kemudian berangsur-angsur dikurangi, dan pada akhirnya tanggung jawab belajar diambil alih oleh siswa yang belajar. Lalu, pembelajaran adalah pemotivasian. Motivasi itu sangat penting artinya di dalam pembelajaran. Motivasi adalah penyebab terjadinya tingkah laku pada organisme atau alasan mengapa suatu organisme itu melakukan aktivitas. Nah, pembelajaran juga mempunyai prinsip loh. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran mengembangkan transferable skill. Yang ketiga, pembelajaran mengembangkan kreativitas. Dan yang keempat, pembelajaran mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah siswa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Dan yang keenam, pembelajaran menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, apa itu pembelajaran, lalu apakah ada hubungannya di antara mereka berdua? Nah, ternyata keduanya memegang peranan yang tak terpisahkan. Di satu sisi, kurikulum merupakan rancangan dan pengaturan belajar mengajar. Sementara di sisi yang lain, pembelajarannya yang tidak lain adalah pelaksanaan dari rancangan tadi. Nah, kurikulum juga mengalami pengembangan loh. Tidak hanya makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, pengembangan kurikulum itu apa? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Apa sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah pengembangannya yang pertama, menganalisis dan diagnosis. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian materi. Yang keempat, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang kelima, penggunaan alat evaluasi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Semoga membantu. Dadah! Nah. Created using Powtoon.